Baik. Ini tuduhan demi tuduhan yang perlu kita luruskan. Kita tahdil. Dia katakan intinya keluar, bahasanya yang kasar itu bukan hanya gitu, koar-koar, gembar-gembor untuk menjatuhkan jamaah. Ngetrek-ngetrek dan lain-lain. Subhanallah. Ingatlah saudaraku, dalam agama kita ada dalil yang sering sampean baca dan sampean dengar, bahkan sampean insya Allah banyak yang hafal. Saudaraku yang nuduh ini, yaitu apa? Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. 3 kali Rasulullah. Cuman dulu kalau dalil itu berhenti di situ. Sehingga apa? Kalau ada penerobos sampai 2 jam, 3 jam nasihat harus dengarkan. Itu tak. Padahal yang paling penting itu yang kedua ini. Karena apa? Karena esensi, isi pentingnya nasihat itu ada di kalimat berikutnya. Apa kata sahabat? Kalau liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ini? Apa jawaban Rasulullah? Lillahi. Nasihat itu ditujukan untuk Allah, artinya mengajak hamba mendekat, bertauhid, beribadah, khusyuk, dan semua urusan yang kaitannya dengan Allah. Itu nomor 1, saudara. Bukan nasihat pokok 5 bab, bukan. Ini menyalahi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat itu pertama untuk Allah, tauhid, taqarrub, mendekat kepada Allah. Yang kedua apa? Wali kitabih. Nasihat itu mengajak kepada kitabnya Allah. Seluruh kitab Allah kita beriman secara ijmalian. Kitab Al-Quran inilah yang harus kita perkuat. Sekarang kalau kita ingat-ingat masa lalu, dalil yang kita ingat dari Quran kurang lebihnya adalah may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah wa may ya'sillahan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarruq. Mana ratusan, mana ribuan ayat tentang tauhid, tentang akidah? Mana? Kapan diperdalam? Kapan dipersungguh? Kalau tadi saya agak kurang mentolo tadi, tapi saya sekarang tak mentolokan. Syekh Aziz tadi mengatakan salah satu ciri-cirinya dilihat dari akidahnya, menyimpang apa tidak. Saya katakan jangankan mengerti menyimpangnya, mengerti akidah saja belum. Belajar saja belum. Belajar saja belum. Kalau saya ingat betapa pedihnya hati kami bertiga ini. Awal-awal mengajari tauhid hanya dibatasi kepada Pak Humi saja. Termasuk itu tuh orang. Setelah ngaji bukunya ditinggal. Dikasih ringkasan tauhid muyassar. Terus dijelaskan, ditulis di papan. Kemana bukunya? Yang ngaji itu saat itu ini orang-orang penting ini. Yang ngaji itu ada yang neliti, ini ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Ditulis untuk dilaporkan. Nah, itu. Setelah ngaji buku ditinggal. Nah, sekarang mungkin sudah kemana bukunya nggak tahu. Itu ulama top di dalam itu, yang paling atas. Tauhid muyassar saja, entah bukunya kemana. Ada kita dengar katanya ada yang dibuang. Dibuang itu artinya sudah ditinggal di mana nggak tahu. Baru tauhid muyassar. Tauhid yang mudah maksudnya. Bagaimana bicara akidah? Lillahi wa li rasulihi. Li kitabihi wa li rasulih. Kepada utusan Allah tentang bagaimana meniru sunnahnya Nabi. Mempersungguh meniru sunnahnya, apalagi yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam urusan baju, urusan makan. Contoh, Anas bin Malik mengatakan, saya tidak doyan makan labu. Labu itu apa? Waluh. Tapi setelah melihat Rasulullah makannya luar biasa, habis itu saya senang makan. Sahih Bukhari. Artinya sahabat itu kesungguhannya luar biasa walaupun itu tidak diperintah. Karena cintanya kepada Rasulullah. Kapan kita dulu pernah membahas bagaimana cinta kepada Rasulullah? Bagaimana mengikuti kesungguhan kita mengikuti sunnah Rasulullah? Pernah? Ya palingnya Quran hadis jamaah, ikuti Nabi, gitu aja. Nggak sampai tembus ke hal-hal yang
yang perlu kita pilih yang paling tinggi, paling didahulukan, dan enggak pernah. Bahkan sekarang jadi ejekan, coba orang berjenggot diejek, orang pakai tutupnya, padahal mereka ngaji. Mereka tahu dalil itu. Bahkan kalau dulu kita sering teman-teman ngasih gambarnya KHN itu loh, jenggotan. Ya, kiai-kiai juga jenggot juga pakai serban. Kenapa baru sekarang dibahas? Ini contoh gitu sudah. Wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk taat kepada a'immatul muslimin. Muslimin bukan ba'dil muslimin. Kepada imam-imam, penguasa, pemimpin, malik, sultan yang menguasai orang-orang Islam, bukan sebagian. Artinya penguasa. Taat, menghormat, mentaati selama tidak maksiat kepada ulil amri. Yang kita ambil di sini terakhir. Wali ammatihim, hubungannya. Jadi orang nasihat itu meluruskan, ya, memperbaiki, membenahi kesalahan. Li'amatihim, untuk umumnya orang-orang Islam. Anda orang Islam apa bukan? Hei saudaraku, kalau Anda merasa Islam, Anda diperbaiki, berarti dinasehati. Bukan disebar-sebar keburukannya, bukan. Karena apa? Karena nasihat secara halus. Kami 7 tahun. 7 tahun. Halus. Saking halusnya orang sampai nggak paham. Baru pahamnya agak akhir-akhir, saking halusnya. 7 tahun kami menyabar-nyabarkan itu. Menyampaikan. Nah, sekarang ini sudah iqamatul hujjah. Kami ingin melepas kewajiban. Sehingga kami menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau mau bertanya niatnya apa, ngerusak? Tidak. Kita katakan an-nasihah. Yang kami niati, kami ada di benak kami hanya nasihat. Iradatul khair lil ghair. Kehendak baik dari kami kepada Anda semua. Walaupun Anda semua yang masih di Jokam merasa tersakiti dan lain-lain, tapi kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Bahwa apa yang kami sampaikan adalah kebenaran, dan kita persaksikan kepada Allah bahwa kami adalah menghendaki baik untuk Anda semua. Kalau ingin bukti, kami 7 tahun berada di dalam setelah kepulangan dari Mekah, menyabar-nyabarkan untuk membenahi. Samar, pelan-pelan. Makanya saya katakan tadi sampai orang nggak paham. Umumnya orang nggak ngerti. Yang ngerti yang rotok cerdas-cerdas itu baru tahu penggiringan kami, baru ngerti. Tadi apa ya? Mau merusak ya. Dulu kan kita coba saya kembalikan kepada saudara Jokam itu. Kan ada nasihat, kalau temanmu dalam bahaya, melihat kondisinya. Kalau dia hampir ditabrak apa biar gambarannya? Kereta ya dijongkrok nih atau ditarik. Walaupun pertama Anda kaget, tapi Anda selamat. Anggaplah itu. Yang kedua, itu kewajiban dari para ulama. Dan sejak zaman dulu makanya ada namanya al-jarh wa ta'dil. Para ulama yang ahli, kritikus, mengkritisi para perawi yang memang pendusta. Bilang pendusta, ini pemalsu. Kita bilang pemalsu. Itu bukan ngerasain itu. Itu bagian dari menjaga umat Islam yang lain. Kalau Anda, Jokam, merasa tidak dijaga, merasa disakiti, kami menjaga umat Islam yang lain agar tidak ketularan penyimpangan Anda semua. Nah, ini menjaga, namanya li'ammatihim. Itu yang kami lakukan. Kalau kami dibilang ingin merusak dari luar, sungguh ini saya tanya dari hati. Anda jawab silahkan dalam hati juga. Siapakah yang lebih sayang kepada keluarganya daripada keluarga sendiri? Orang dekat sendiri, orang jauh bukan family, nggak pernah kenal, mungkin nggak lebih sayang kepada keluarga seorang daripada keluarga sendiri. Ini kalau yang bilang lebih sayang ini menyalahi kaidah urfi. Tidak ada. Kami ini keluarga, saudara. Keluarga. Ini kalau mau diperjelas, ponakannya wakil 4. Ini menantu cucu ya Haji Nur Hasan. Ke sini satu. Subhanallah. Kalau kami istilahnya berniat buruk, mungkin bahasanya gitu. Dulu ketika kami belajar di Mekah, sudah paham pergi wes ngalih wes. Apalagi orang Madura, saudara.
punya celurit orang Madura. Ya. Setuju apa enggak? Iya, saya dulu pernah ditegur. Tegurnya gini, dari teman Ustadz Sunnah. Anta min Madura, limada? Liman, kamu dari Madura, kenapa kok kayak orang? Saya bilang, ini bapakku, iki pamanku, iki keluargaku, iki orang yang meramut aku, ini yang nyekolahkan aku. Aku nggak bisa berbuat banyak kecuali bagaimana cara menyadarkan mereka. Itu baru dia memahami kondisi. Jadi kalau dikatakan sampai sekarang pun kami tidak ada sedikit pun. Adapun kok dibuka, ya, karena kami katakan secara halus sudah, secara tulisan sudah, mengingatkan sudah. Dan sekarang tinggal menyelamatkan umat Islam yang lain. Menyelamatkan aimah. Adapun kok dari saudara ada yang mendengarkan, melanggar ijtihad imamnya, lalu bukan terpengaruh, lalu ngikuti nasihat-nasihat baik kami, alhamdulillah. Tapi yang jelas niat kami adalah agar Anda semua bisa lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti manhaj as-salafus saleh atau Mekah Madinah. Taib, insyaallah. Ini sebenarnya adalah salah satu alasan atau metode yang mereka gunakan supaya apa? Mereka itu nggak diribui dalam apa mendoktrin jamaahnya. Jadi mereka itu pengen leluasa mendoktrin jamaahnya, nggak seneng apa namanya metode-metode mereka dalam menyesatkan jamaahnya ini diganggu oleh orang lain, gitu saja sebenarnya. Sehingga alasan-alasan kayak foto-foto dakwah ngopo gak dakwah ning jowo ning Jokam, dan seterusnya ngopo gak dakwah ning kono, ngopo gak dakwah ning kono. Lalu kita orang dakwah ya terserah kita yang mau dakwah ya. Tapi kenyataannya kan kita juga semuanya baca kita semua. Kita dakwah untuk semuanya gitu kan. Terus terkait kenapa kok kita terus apa namanya dakwah di Jokam, atau mungkin terkesan lebih banyak dakwahnya di Jokam. Nah, ya seperti yang diutarakan Ustaz Khalil tadi, kita punya kedekatan. Kita punya kedekatan emosional dengan mereka. Ya, kita juga merasa ada hutang budi dengan mereka. Kita tahu mereka salah, kita tahu mereka nggak benar, ya kita merasa bertanggung jawab, merasa terpanggil untuk mengingatkan mereka. Nah, kemudian kalau ditarik lebih jauh, namanya orang dakwah itu yang paling efektif adalah dakwah di kalangan umatnya, gitu. Nah, Rasul-Rasul itu oleh Allah diutus di mana? Di dalam kaumnya sendiri-sendiri. Nah, dia hafal kaumnya itu karakternya seperti apa, bahasanya seperti apa, dia hafal. Nah, problemnya apa, mereka hafal. Nah, kita juga demikian. Kalau kita lebih banyak dakwah ke Jokam itu karena apa? Karena ya kita sangat tahu kondisinya Jokam seperti apa, kita dari situ kok. Nah, ustadz-ustadz yang tidak pernah masuk Jokam, mungkin mereka juga bahas Jokam sekilas-sekilas. Kenapa? Ya karena mereka nggak begitu tahu kalau problemnya Jokam itu kayak apa, cara berpikirnya Jokam itu kayak apa, mereka nggak tahu. Gitu. Jadi ya sebenarnya itu hanya alasan saja, hanya cuma dia terak jamaah terus dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya cuma alasan saja, dan mungkin mereka karena sudah lama nggak ada yang menyerang gitu ya, mungkin ya perasaannya ya lupa. Ada kalau kebiasaan mereka menjadikan umat Islam yang lain itu juga menyakitkan buat mereka. Ya enggak?
Iya. Nah, mereka baru dikritik, pemahamanmu seperti ini salah, ini Belum sampai ditakfiri. Nah, mereka sudah ada sakitnya bukan main gitu kan. Nah, bagaimana orang-orang Islam yang setiap pengajian mereka dikatakan kafir atau bahkan yang lebih jorok lagi, nah, dia juga dilabelkan kepada mereka. Nah, itu lebih menyakitkan loh. Itu lebih menyakitkan. Sedikit tambahan bahwa memang terhadap kebenaran itu kan istilahnya ada rasa. Nah, makanya sampai ada qul haq walau kana murran. Mur itu kan berat bagi yang bicara karena mungkin ada risiko besar, juga bagi yang Mendengarkan. menerima yaitu pahit. Ya pasti akan mereka mengatakan tadi itu kebenaran yang kita sampaikan, tapi perasaannya itu adalah itu tadi penghinaan dan sebagainya. Makanya kan dalam Quran Allah mensifati hati itu kan ada 3 ini. Qalbun salim, yang menerima, yang tenang zikir pada Allah, yang qabul hak istilahnya. Yang kedua qalbun mayyit, hatinya orang kafir yang memang sama sekali nggak menerima. Dan yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit ya. Orang sakit yang tadinya air ini seger ya jadi pahit ya. Yang jadinya makanannya enak nah, ya, seperti apa namanya tanda-tandanya COVID ini kan terpapar. ya, terpapar itu udah merasakan bahwa makanan nggak ada rasa, kayak asin kabeh nah itu hati yang sakit. Sehingga kebenaran sebenarnya kita ngomong juga nggak nggak menjelek-jelekan, tapi perasaannya itu dielek-elek, diatrek-atrek, ngerusak, merongrong, merubah tatanan, macam-macam. Karena itu tadi qalbun marid.